Cangkangnya telur, tapi isinya pandan. Luarnya telur bebek, tapi dalamnya rasa kue. Jadi ini telur atau bukan sih? Nah daripada bertanya-tanya, gaskan langsung kita tanya yuk sama Wong Palembang langsung nih. Karena telur yang satu ini camilan khas Palembang punya. Yes, Budis, ya Allah. Ini benar-benar ya, aku tuh dari tadi udah keliling-keliling satu kota Palembang ya. Kenapa? Demi nyariin ini buat kalian, Budis. Demi ngasih kalian rekomendasi satu makanan ini yang benar-benar susah dicarinya di Palembang. Dan dia biasanya selalu ada hanya pada saat 17 Agustusan, pada saat hari kemerdekaan. Tapi ini bisa dikatakan dia ini adalah the one and only yang tetap jualan walaupun bukan 17 Agustusan. Apakah itu, Budis? Kita kasih tahu sama kalian, Budis. Ini dia. Tuh, Budis. Asli Budis menemukan jajanan yang satu ini tuh ya kayak nemu harta karun. Nyarinya susah bener guys, karena emang nih biasa dijual pas perayaan tertentu only seperti di 17-an. Tunggu dong. Ini apa? Gabus. Gabus? Iya. Gabus bukannya ikan. Kan. Ini kenapa dikasih ini? Buat apa? Ya kan masaknya diolah dia, Mas. Jadi dia dikeluarin dulu baru dimasukin lagi. Nah, bingung kan San? Persis kayak sejarahnya nih, nama telok ukan. Dulu tuh banyak banget pendatang dari Palembang yang bertanya-tanya sama telur ini. Kayak kita-kita gini nih Foodies. Soalnya udahlah disumpah pakai gabus, isinya juga ada kok nggak kayak telur pada umumnya ya. Dan jadi dia tuh akhirnya dinamain telok ukan, yang merupakan singkatan dari telur atau bukan. Kalau yang ini apa ini? Hitam-hitam ini kenapa? Itu dikasih gula Jawa sama gula merah. Oh, berarti dia harusnya rasanya agak asam-asam manis. Bener. Ya, oke. Telok pindang emang biasa dijual barengan sama telok ukan nih Foodies. Nah kalau di Palembang udah identik banget dengan camilan 17-an atau hari kemerdekaan juga. Nah jadi penasaran sama rasanya kan? Yuk kita kupas Yusan. Nih, bisa bukain ya. Oh, dalamnya warnanya hijau, Foodies. Karena memang dia pakai daun pandan, berarti daun pandannya di blender dulu ya, Bang? Oh, gitu. Surprise Foodies! Dia nggak keluar gitu, Isiannya Bang? bisa hijau dan padat kayak begini karena isian telur bebek mentahnya itu udah dikeluarin. Terus dicampur dengan adonan daun pandan dan sedikit santan. Nah Foodies, setelah dicampur jadi satu, adonannya itu dimasukin lagi deh tuh ke dalam cangkang telur bebeknya. Baru habis itu bolongannya disumpul pakai gabus biar pas direbus adonannya nggak tumpe-tumpe. Jadi nih proses masaknya emang perlu hati-hati tingkat dewa Foodies. Kalau Harus dari dijagain wanginya ya, betul kalau dari kulit telurnya aromanya biar sih nggak pecah pandan dan banget, bisa tapi dipakai kita lagi. cobain ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya ngingetin aku sama Bika Pandan itu. Jadi di sini tuh suka ada jual-jual yang apa Srikaya ya, kue Srikaya. Rasanya mirip sama kue Srikaya. Kalau di Palembang ada namanya kue Srikaya. Cuman kalau bedanya kue Srikaya itu kan manis. Ini dia nggak manis, dia ini gurih. Kayak kue tapi gurih. Biar Kalau adonannya Srikaya bisa itu kayak lembut dan memang matang manis. menyeluruh, Kalau ini dia adonan gurih. telur ukan enak. ini dimasak cukup Enak, lama Foodies. Kurang lebih direbus hampir 1 jam menggunakan api kecil. Nah, jadi memang biasanya orang-orang sini, orang Palembang, makannya tuh pakai ketan. Jadi gini, ya Budis. Kalau Wong Kito Galau sih nyebutnya makan bareng bongkol nih Foodies. Semacam lemper dengan isi beras ketan, pilihannya ada yang dibakar dan ada yang dikukus. Nih, enak. Karena ketannya tuh juga enak banget. Pantas aja, Bang. Walaupun nggak 17-an, Abang tetap jualan. Karena memang enak sih, Bang. Sekarang kita cobain pindang telurnya ya. Walaupun namanya pindang tapi ini berbeza dengan perpindangan ikan-ikanannya loh Foodies. Dia rasanya tuh manis, asamnya tuh dikit banget ya. Tapi lebih cenderung ke manis gitu. Makanya aku bilang rasanya kayak kecap ya. Kebayang ya Foodies, telur bebek direbus bareng sama asam jawa dan gula jawa terus dimasak semalaman Ya, sampai aku air cobain, rebusannya Bang. habis. Jadi meski dimasak bareng sama cangkangnya, rasa Ya, pindangan Foodies. itu benar-benar Jadi merasuk telurnya banget ke memang dalam yang jiwa. dipakai Maksudnya telur ke dalam bebek ya, telur. Latrizis alias lazis. Telur ukan itu karena dia pakai pandan, dia memang jadi nggak amis banget padahal telur bebek. Jadi nggak ada amis-amisnya, malah justru wangi pandan gitu. Dan dimakannya enak banget, serius. Kalian harus coba sih ini telur ukan ini. Telur ukan ini harus dicoba banget dan sekarang aku mau cobain telur pindangnya. Nih, telur pindangnya Foodies. Ntar dulu aku masih penasaran sama ininya, sama bumbu-bumbunya. Sumpah. Sumpah.
Ini kalau kalian cobain, pasti kalian bilang, oh itu telur ya dikecapin ya? Karena ini rasanya kecap banget. Jadi perpaduan antara asam Jawa dengan gula Jawa itu ternyata malah jadinya kayak kecap rasanya. Enak loh ini. Kecap brand mahal lagi rasanya. Ini enak No banget. amis-amis club ya ini foodies, rasanya tuh lemak nian. Harganya 5.000 aja per biji, Enak, tapi foodies. rasanya wadidaw, Anulita foodies. Jadi foodies, telur pindangnya ini enak buat dimakan pakai nasi boleh, dimakan pakai ketan juga boleh. Coba, pakai mie goreng? Pakai mie goreng juga enak katanya foodies. Foodies catat ya, Bang Aci setiap harinya cuma bawa sekitar 50 telur ikan dan telur pindang. Jadi kalau mau cobain atau lagi ngidam nih harus datang pas Bang Aci buka jam 4 sore ya. Nah ini lokasinya di mana? Cus, tenang, kita spill nih just for you. Makanya foodies yang penasaran rasanya kayak bagaimana telur ukan ini, terus juga telur pindangnya, kalian itu harus banget, wajib banget datang ke sini. Yang pastinya lagi, kalau misalkan kalian mau tahu rekomendasi makanan receh, tapi rasanya nggak receh, kalian wajib banget nonton Makan Receh setiap hari hanya di Trans 7. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan foodies. Wuih. Wow, so good. Foodies, siapa yang jalan-jalan ke Bogor tapi nggak kulineran ke Jalan Surya Kencana? Wah, aduh, pastinya hampa ya. Apa? Malah ada yang belum pernah jajan di sini? Ya ampun, sungguh merugi kali sih kalian. Canda-canda, ya udah yuk, sini yuk kita temenin Putih icip-icip kuliner legendaris di Surkan. Cheers! Jagung, aduh. Lagi panas nggak Foodies di depan pembakaran kayak gini. Tapi nih ngomong-ngomong ya, nih jualan jagung di Surya Kencana. Kalian nggak tahu kan kalau aku lagi di Surya Kencana? Ini lagi di Surya Kencana Foodies. Tapi nih bakar jagung doang atau kira-kira ada apa? Ini ada yang spesial. Tuh, bu. Jadi popcorn nih lama-lama nih. Tuh, asinan jagung bakar. Jadi nggak cuman jagungnya aja yang dibakar, tapi dibikin jadi asinan. Namanya asinan biasanya identik sama sayur atau buah ya. Apalagi asinan Bogor yang udah kesohor banget rasa lazisnya, ya kan? Ternyata selain asinan buah dan asinan sayur, masih ada asinan jagung bakar yang wajib dicoba ini kalau kalian ke Surya Kencana Foodies. Asinan jagung bakar Pak Sabur ini termasuk asinan legendaris loh. Yes, jualan dari tahun 60-an dan masih awet sampai sekarang. Jadi jagung yang udah dibakar itu dipotong-potong dulu ya Pak ya? Iya, jadi bukan potong ini mah. Kan dikoreksikan Foodies. Kalau potong begini. Ketahuan nggak pernah di dapur ya, ayo. Padahal ini salahnya lidah. Iya. Bisa Put, bisa. Pinter banget sih ngelesnya ya Pak. Karena judulnya asinan jagung bakar, jadi setelah dibakar ada proses diserut dulu tuh jagungnya Foodies. Supaya pas dikasih kuah dan dimakan jadi lebih mudah deh. Asinan jagung bakar ini nggak pakai sayuran atau buah apapun lagi selain timun. Benar-benar meng-highlight jagung bakarnya aja. Yes, oke sudah selesai. Kita kumpulkan semuanya di mangkok ya. Baru deh itu dibumbuin gula, garam, sambal, dan kuah asinan. Oh gini, aku pikir ya asinan itu ada kayak sayurannya juga. Terus Banyak sayuran mah bukan jagung bakar, namanya asinan buah. cuma asinan, bener juga. Jadi emang simpel cuma jagung bakar sama apa nih timun doang. Apalah arti asinan tanpa ada yang kriuk-kriuk ya Foodies, biar makin ramai gitu. By the way, asinan dan kerupuk ini dijual terpisah. Jadi kalau kepengen pakai kerupuk tinggal request aja. Oke, jadi ini sudah selesai. Asinan, jagung, ditambah kerupuk. Oke deh kalau gitu kita langsung makan aja Foodies. Bapak makasih ya, aku mau jajan-jajan dulu, nanti kita mau cicip-cicip. Let's go Foodies. Oke, asinannya udah. Sekarang kita jajan apa lagi nih ya Foodies? Cari yang manis-manis nyegerin lucu kali ya. Kita mau makan durian nih, yakin. Aduh, yakin banget lah 1000% nggak pakai ragu. Tapi nggak cuma duriannya doang, udah di
buat jadi es dan juga ada, oh nggak cuma durian ternyata nih Pudis, ada pisang hijau juga ya, Ada Pak. betul ya. Wih, dari jauh udah kecium banget nih aroma surgawi dari duriannya Foodies. Ditambah gerobak ini tuh ya dari tadi nggak ada sepi-sepinya. Ada aja yang beli kan, jadi makin penisirin kita. Nah, jadi Foodies ada yang pisang hijaunya aja, ada yang duriannya aja, ada pisang hijau durian mix gitu. Aku mau belinya yang durian pure sama pisang hijau durian. Langsung kita bikin. Waduh, Rame banget nih Foodies, nggak berhenti-berhenti ya ngelainin si bapaknya. Oke, kita antri dulu demi kemaslahatan umat ya. Emang cocok sih dimakan pas Bogor lagi panas-panasnya kayak gini ya Foodies. Es duriannya itu loh bikin tenggorokan adem. Komposisi antara es durian dan daging duriannya nggak kaleng-kaleng. Dikasih banyak kayak ke adik kandung nih. Es pisang hijaunya dikasih 1 scoop of es durian dan daging durian. Gak lupa sirup merah khas pisang hijau yang rasanya lazis. Jadi berhubung di sini ramai banget, lihat di belakang aku, di sekitar aku kanan kiri. Ini semua lagi pada ngantri durian. Tuh. Langsung aja yuk kita makan yuk. Bapak, makasih ya Pak ya. Sama-sama ya. Let's go Budis. Hihi, ibu, bapak duluan ya. Foodies juga udah pasti ngiler banget ini sama es durian dan es pisang hijau ini. Ngaku. Aduh Budis ini harus duluan dimakan nih karena udah mencair. Menurut aku tuh manisnya tuh pas banget. Terus es krim yang diolah dari es krim duriannya itu punya porsi yang pas juga gitu loh. Nggak yang duriannya berlebihan, nggak yang es krim doang tapi nggak ada rasa duriannya gitu. Bah, emangnya Foodies cuaca mendukung, es duriannya juga lazis banget. Isinya juga banyak, udah gitu nih kayak lagi sedekah nggak sih nih Foodies ya? Ya nggak sih, banyak bener. Tadi kan es krimnya, kita lihat sendiri tadi Foodies pas lagi diracik itu kan bagian bawah ada yang es krim, jadi durian yang udah diolah sama es krim dan buah duriannya juga. Ini yang buah duriannya aja nih. Dagingnya tebal banget. Dan aku lihat dari beberapa tadi ada yang beli juga ternyata dikasih porsi durian yang utuhnya ini juga banyak Foodies. Esnya ada, duriannya ada. Gak bakalan rugi deh tuh Foodies beli es durian ini. Isinya banyak, duriannya asli, dagingnya juga tebal dan rasanya lazis. Kalau soal aroma, pasti udah hafal banget lah ya. Aromanya durian tuh wangi banget. Tapi di sini tuh Foodies aromanya nggak terlalu menyengat, tapi rasanya manis, pulen karena ini mantep lazisnya. Duriannya aja udah lazis banget ya kan? Apalagi digabung pakai es pisang hijau. Pinisirin, cus langsung kita icip yuk. Pisangnya cukup banyak. Menurut aku porsi pisangnya tuh gede banget. Tapi lapisan yang di luarnya, yang hijaunya ini nggak terlalu banyak gitu. Jadi ini benar-benar kualitas pisang yang diutamakan. Ibarat kata nih, pecinta durian dan es pisang hijau pacaran. Wah, kombinasi antara pisang hijau dan durian ini tuh ya bikin mereka jatuh cinta lagi. Celah, karena ini emang enak Foodies. Kayak durian yang udah punya rasa yang pekat ditambah sama pisang yang punya rasa pekat juga. Nyatu jadi satu gitu loh. Nah, jadi ini kayak perpaduan dua jenis makanan nih, es pisang hijau sama es durian yang digabung. Tapi ternyata perpaduannya itu cocok banget. Kelar makan es durian dan es pisang hijau, kita lanjut yuk Jagungnya, icip kita coba asinan rasanya jagung gimana. bakarnya. Ske. Begitu masuk ke mulut rame banget. Rame suara jagung yang digigit gitu loh. Keras, tapi secara rasa ini menurut aku perpaduan yang kayak kawin banget gitu loh, ngeblend banget. Jagungnya kan dibakar, ada aroma bakarannya. Terus kuah asinannya ini juga ada sensasi kecut pedas gitu. Nyampur jadi satu sama ini. Dari ini menurut aku pas banget sih. Cocok banget. Gak heran sih ya kalau jualannya tuh langgeng banget dari tahun 60-an sampai sekarang. Ini masih selalu rame loh Foodies, emang karena rasanya tuh punya jaminan mutu yang luar biasa. Padahal kalau dari segi bahan kelihatannya sederhana banget ya, cuma jagung dan timun. Eits, ternyata ini pecah rasanya Foodies. Dan ini rasanya fokus banget. Rasanya itu kayak si jagungnya itu sederhana, rasa jagung tapi dibikin jadi lebih rame, lebih kaya rasa dengan kuah asinan ini. Satu kuah bisa membuat rasa kayak mix gitu loh. Oh, kerupuk.
Siapa yang suka lupa ya kalau makan kerupuk suka ketinggalan? Sama nih Foodies kayak Putih saking nikmatin, lupa dia mau kerupuknya. Lebih kayak rasa lagi dengan ditambah kerupuk ini nih. Jadiin sendok kayak gini, langsung digigit kayak nyampur jadi satu. Kerupuknya dimakan sendiri aja itu udah lazis, apalagi dijadiin toppingan makan asinan, tuh lazisnya makin naik level deh. Wah Foodies, this is highly recommended buat cobain asinan jagung bakar plus kerupuk ini di Surya Kencana, oke? Kalian kalau mau kesini langsung aja mampir ke Surya Kencana, jalan-jalan sama keluarga, jajan-jajan manis, jajan-jajan receh. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak receh. Lagi enak ternyata enak banget. Foodies, tahu nggak ini apa Foodies? Ini adalah buntelan nasi. Kalau orang Sunda bilang mah eta Nasi timbal. nasi timbel sangunya. Ya, Jadi ini adalah perbekalan untuk orang-orang mau pergi-pergi ya. sawah, Sawah, ke ke hutan, hutan, ini. ke kebun gitu Ya. ya. Nah, tapi sekarang ke kantor juga boleh bawa ginian ya? Boleh. Iya Foodies, nasi timbel makanan khas Sunda yang dibungkus daun pisang ini sejak dulu sudah diperuntukkan sebagai bekal. Nah, resep nasi timbel Mang Yudi ini nih dibawa langsung dari kampung halamannya di Sukabumi. Makanya namanya nasi timbel Sukabumi. Ada ikan bawal, ikan lele. Tapi ini seger semua ya, baru Segar-segar semua ikan. goreng nanti ya. Baru semua. Wow, ini Foodies ada lagi. Sini ada ikan asin juga. Wah, ini adalah idola masyarakat Indonesia. Siapa sih yang nggak doyan yang namanya ikan asin? Ini jenis ikan asin apa? Ah? Ikan asin anak tawes. Nasi timbel Sunda ini isiannya emang lengkap Foodies, tahu, tempe goreng, ikan asin, sambal dan lalapannya tentu nggak boleh ketinggalan. Ada pilihan lauk goreng lainnya juga kok, seperti ayam, bawal, dan lele yang digoreng dadakan. Oh, Foodies unboxing kita. Nih, ada aroma daun pisangnya. Makanya orang-orang tuh pada seneng kalau dibungkus daun pisang gini. Karena katanya sih rasanya beda gitu, lebih wangi. Beda banget. Ikan bawalnya. Ikan bawal, Plus terus komplit semua tahu tempe sama ikan asin. Oke. Wah, aku suka ikan asin. Boleh banyak berarti Boleh, ya, boleh, ya. Awalnya dibungkus daun itu karena zaman dulu nyari piring tuh susah Foodies. Dan ternyata justru ini ya yang jadi salah satu kuncian lazisnya. Aroma dan rasa nasi timbelnya itu loh jadi lebih lazis. Foodies walaupun dijual pakai gerobak kecil kayak begini, lauk yang dijual Mang Yudi tuh komplit pisan. Lihat aja nih lalapannya, ada timun dan daun pohon segar. Cocok banget gak sih itu kalau dicocolin sama sambal tomatnya yang menggoda? Foodies, lengkap banget nih Foodies. Ah, Ya, eta sabaraha? 13.000 saja. 13.000, Iya. Foodies 13.000. Lu ini lihat nih, lauknya ada 1, 2, 3, 4. 4 gorengan, lalapan, sambel. Ini nggak rugi, ah? Enggak Apa rugi. sedekah? Enggak. Apa Jumat berkah semuanya ini Enggak, juga? ini the real business. Foodies kaget banget gak tuh di Jakarta ya kan makan nasi dengan lauk super komplit kayak begini cuma 13.000 aja. Foodies penasaran sama rasanya nih, langsung kita sikat aja yuk. Ikan tuh paling bener emang kalau dimakannya tuh masih baru kelar digoreng kayak gini Foodies. Ini masih seger. Ikan tuh apa ya? Masih ada rasa manis alaminya gitu Foodies. Ini sih dari tampilannya aja udah mengundang kelaparan nih. Ikan segar yang baru matang emang paling the best ya Foodies, apalagi kalau dicocol sama sambelnya. Wih, mantap. Ini sambelnya sambal dadakan kata abangnya. Ini walaupun tomatnya ini digoreng, tapi rasa sambal yang baru diulek ini kerasa emang beda Foodies. Ada rasa wangi terasinya, tapi tomatnya lebih dominan. Sambal bikinan Mang Yudi ini emang yahut banget Foodies. Sambal terasi tomatnya itu dibuat baru setiap hari. Walaupun cabai lagi mahal, nggak ada deh tuh sambal sisa kemarin dijual lagi. Walaupun gerobakan, kualitas rasa harus nomor wahid pokoknya. Mantap Mang Yudi. Ini enak banget Foodies bawalnya. Nasi yang dibungkus daun pisang, dia tuh lebih padat.
Karena dia tuh biasanya buat bekal ya. Jadi memang dipadetin, dibungkus kayak gitu. Terus dikukus lagi sama daun pisangnya. Ini emang bungkusan daun pisangnya ini yang bikin lebih sedap. Ini kita pakai daun popohan, Foodies. Cara makannya ini diuak-uak kayak gini nih. Ini ala-ala Korea gitu ya, Foodies. Korea sebelah Sunda. Oh, Foodies. Daun popohan ini punya rasa yang khas, wangi. Korean style versi daun popohan ya Foodies. Tapi ya Foodies, daun popohan ini tuh lalapan unik yang nggak di semua tempat ada. Aromanya wangi, rasanya tuh minty. Aduh enak banget lah dan pokoknya cocok banget dimakan bareng sama sambal dan ikan asin. Ini ikan asinnya enak banget sih. Walaupun judulnya sama-sama ikan asin tuh banyak jenisnya. Ini yang dimakan so tulang-tulangnya Foodies, sekarang dia kecil-kecil kayak gini kan. Tipis, digoreng crispy, jadi dia tulangnya di sini. Nasi timbel, ikan asin, sambal, lalapan, dan bawang goreng. Aduh, nikmat mana lagi yang kau dustakan, Foodies? Ini mah makanan yang gak pernah bikin orang bosan ya. Khasnya nasi timbel ini emang banyak lauk, Foodies. Kalau zaman dulu orang ke kebun itu biasanya tuh cuman ikan asin, tahu, tempe, sambal, lalapan. Nah, karena sekarang ini jadi kayak comfort food buat orang-orang dijual. Jadi ada lauk gorengan ikan, ayam. Ini tapi nggak boleh ketinggalan tahu tempenya, Foodies. Biar identitas nasi timbelnya ini nggak hilang. Foodies, di Jakarta, menu nasi timbel ini tuh jarang ada yang jual di warung pinggiran kayak begini loh. Yes, walaupun sejarahnya sebagai makanan Pak Tani untuk bekal ke kebun, tapi sekarang justru lebih banyak dijual di restoran. Jadi Mam Yudi ini berusaha mengembalikan nasi timbel dengan harga receh agar bisa menjadi bekal buat orang-orang kantoran. Lihat aja tuh pelanggannya, gak habis-habis, oi. Apalagi kalau jam makan siang, waduh siap-siap antri deh. Foodies, gerobak Mang Yudi ini itu keluarnya jam 11 dan biasanya jam 2 siang udah habis. Iya, selaris itu. Katanya sih gara-gara sambelnya yang bikin nagih. Bisa kebayangkan Foodies kenikmatannya? Tuh si Aang makan aja udah sampai keringetan ya. Sambelnya kurang tuh Ang. Nah buat kalian yang kepengen cobain juga nih kenikmatan nasi timbel Sukabumi Mang Yudi, boleh banget langsung aja cus datang ya ke Jalan Tempet Raya, Jakarta Selatan. Tuh lihat Foodies, yang beli kalau jam makan siang gini sampai abangnya nggak kelihatan ya, dikerumunin. 13.000 aja, ini udah kenyang, terus puas. Pokoknya Foodies di sini mau makanannya receh, menunya receh, tapi rasa nggak recehan Foodies, mantap. Asik bener lagi ngunyah, sampai lupa nih sama Foodies yang lagi nonton ya. Tapi penasaran juga sih, itu apaan sih yang lagi dicemilin Kiki? Kayaknya bakalan ludas tuh setoples gede gitu. Sumpah, enak banget, parah. Garing. Kak, ini kan buat kita masak. Ayo Kak. Iya, ayo. Lo bukan buat dicemilin? Bukan buat dimasak. Maksudnya masak mie kayak gini kan udah mateng. Iya, nanti disiram kuah kental. Jadi kita memasak mie kering ini tuh disiram kuah kental. Iya. Waduh, Foodies, maaf ya, saya nggak tahu dikira ini saya buat cemilan. Ternyata kita mau masak ini nih, namanya mie apa nih? Mie kering khas Makassar. Mie kering khas Makassar. Ya udah, aku bantuin ya. Ayo. Ini gimana caranya? Untuk ke gap duluan kan tuh, kalau nggak bisa ludes duluan sebelum dimasak. Ini lapar apa lapar sih kamu, tapi nggak gitu juga kali. By the way, ikutin Kiki masak mie kering khas Makassar ya bareng sama Mbak Tiwi nih Foodies. Nah Foodies, mie kuliner khas Makassar saat ini tuh populer banget lah di kata asalnya. Biasanya kalau di sana disebut dengan mie dengan nama belakang pemiliknya. Kalau di warung ini disebutnya mie Tiwi. Yang bikin menarik, walaupun warungnya ada di Jakarta, tapi bahan baku yang digunakan mah tetap dikirim dari Makassar Foodies. Lagi. Ini kaldunya nih aromanya berasa banget loh Foodies. Oke Kak, udah. Udah cukup ya? Ya. Sekarang telurnya. Oke. Jadi ini buat satu porsi cukup setengah atau ini buat berapa porsi? 2 porsi. Oh, ini untuk 2 porsi. Ini apa? Telurnya. Telur ayam? Iya. Ini berapa telur Kak? 2. 2 telur langsung dituangin? Gak apa-apa, iya langsung dituang. Oke, ini 2 telur ya. Oh, sambil dituangin, sambil diaduk. Iya.
Nah, foodies yang dimasak sama Kiki itu kuah mie keringnya menggunakan kaldu ayam, telur, bakso, ati ampela, potongan ayam, dan juga sawi. Nah, sebagai pengentalnya pakai tepung jagung. Sip, kalau udah mengental siap disajikan bareng sama mie keringnya ya. Nah, selain mie kering khas Makassar, Kiki juga mau icip songkolo bagadang teri nih, nasi bebek paleko juga, dan pisang epe. Widih, jadi berasa lagi di Makassar banget nggak sih vibes-nya? Oke, sebelum kita icip-icip, kita kawinin dulu nih ya kuah kental sama mie keringnya. Yuk, yummy! Pas dimakan itu garingnya berasa banget, karak kriuk dari mie-nya, plus gurih dari si kuah kentalnya. Tuh. Rasanya itu beda daripada sambal-sambal di Jakarta atau di Jawa kayak gini. Itu lebih ke arah seperti saus ya, tapi ini pasti buatan sendiri. Khusus mie kering khas Makassar ini, mie-nya tuh lebih halus kayak mie kremes snack anak-anak itu tuh. Nah, foodies, tipsnya lagi nih biar makin nikmat makannya, kudu segera disantap setelah disiram sama kuahnya ya. Supaya masih dapat sensasi kriuk-kriuk mantap di mulut kita, tapi tetap ada campuran kuahnya. Lazis. Nikmat banget. Mbak, saya mau dong bikinin lagi ya. Foodies, ini aku udah kenyang banget makan mie keringnya. Nah, ini sayang banget nih kalau nggak dicobain. Nah, menu spesial lainnya ada bebek paleko nih foodies. Nggak perlu lama-lama, langsung kita sikat aja yuk. Ini tuh gurih banget dan ini agak sedikit nggak empuk, tapi dia lebih ke arah kenyal. Nah, ini aku makan entah nih bagian apanya nih. Lumayan sedikit pedas. Dan ini gurih dari si kunyitnya. Bisa dibilang ini tuh mirip rica-rica khas Manado foodies. Nah, bedanya ini pakai daging bebek dan ati bebek yang dipotong kecil-kecil. Lama-lama tuh pedasnya keluar banget. Kelihatannya sih biasa aja ya, tapi lama-lama mulai berasa ketampar nih kayaknya pedes itu loh, jos. Udah gitu rasa rempahnya kuat juga foodies. Buat yang doyan pedes mah, wah ini cocok nih buat kalian, recommended loh. Ini tuh pedes banget. Udah kayak mercon Jogja tuh, yang super pedes. Tapi ini enak sih, cuman karena aku orangnya tuh nggak kuat pedes. Jadi aku makan nasinya sama kuahnya ya. Nah, udah kebayangkan ya tingkat kepedesannya kayak gimana? Cukup bikin nangis sih. Aku nggak pernah makan makanan yang rasanya kayak gini. Ini tuh enak banget. Ada gurih dari kelapanya. Terus tuh enak manis dari si beras ketannya. Dan asin dari si ikan terinya. Salah satu kudapan istimewa yang wajib dicoba ini foodies, songkolo bagadang teri. Olahan ketan yang dikasih topping serundeng, gula, plus ikan teri. Rasanya campur-campur nih dan ini enak plus mengenyangkan loh. Nah foodies, kalau kesini jangan lupa cobain pisang epe-nya juga dong. Ini istimewa punya guys. Jadi ini gulanya ini tidak terlalu kental. Dan tidak terlalu manis juga buat aku. Jadi enak. Dan rasa pisangnya ini plain banget. Jadi memang ketika kita masang pisang ape ini, yang kita rasain itu manisnya dari si gula merahnya. Pisangnya memang sengaja dipilih setengah matang foodies. Jadi ketika ketemu sama gula merahnya, rasanya pas juga nggak kemanisan. Pisang yang digunakan ini jenisnya pisang kepok ya. Ini dipanggang, makanya aroma harumnya tuh kayak keluar banget gitu loh foodies. So, nggak perlu terbang jauh-jauh ke Makassar kan buat cobain kuliner otentik ini? Asik nggak tuh? Nah, foodies yang ngiler, yang pengen langsung datang ke Mie Tiwi, makanan khas Makassar yang ada di Legend Suprapto, Kemayoran. Makan receh, menu receh, tapi soal rasa nggak recehan. Mantap.